Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Kembali sama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita Bapak Ibu dimanapun kau berada, sama-sama kita satu dalam doa, tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, hari yang baru, sukacita yang baru. Kami percaya kami datang dengan segala ucapan syukur kami, apapun yang sedang umat-Mu hadapi Tuhan. Kami tetap membawa syukur di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kau berkuasa Tuhan, dan biarlah setiap pujian dan sembah kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Yesus ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita bersukacita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, lebih lagi kita mau menyembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ada di tempat ini saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, Kau yang limpahkan atas setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang memiliki hidup kami. Ini setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu
sama-sama kita berkata, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kenaikan syukur akan firman-Mu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbanan, dan terindah, Yesus. Mari ucapkan syukur. Benar Tuhan, karena kasih-Mu kami ada. Kau yang pilih setiap kami menjadi berharga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau Tuhan menganugerahkan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Mu tidak akan pernah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada, di segala kondisi, mari datang menyembah. Angkat syukur di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, ya dalam masyarakat Kau penebus kami. Bersyukur Tuhan, Lord Yesus, Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan.
Mari nikmati hadirat Tuhan. Glory bagimu. Mari Bapak Ibu, umat Tuhan, angkat tinggi-tinggi tanganmu untuk Tuhan Yesus. Kau yang ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau yang mulia, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur ku sembah, Kau yang terindah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Jemaat GBI Petra Kalibutuh yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dan menyapa saudara melalui media daring hari ini. Tentunya kita berada dalam ibadah secara online. Saudara, walaupun situasi di sekitar kita masih dipengaruhi oleh pandemi dengan segala akibatnya, namun sangat-sangat yakin bahwa kita tetap dinaungi oleh anugerah dan kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Seorang yang mendapatkan janji-janji Tuhan yang sangat berlimpah dalam hidupnya. Sebagai manusia, sama seperti kita, dia juga melakukan beberapa kesalahan. Tapi Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan memulihkan dan Tuhan tetap mengasihi dia. Namanya mengandung arti yang dikasihi. Tentu saudara tahu siapa dia? Ya, dia adalah Daud.
Daud adalah seorang yang mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Daud adalah seorang yang mendapatkan limpahan perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menyebabkan Tuhan begitu menyayangi Daud. Sehingga karya keselamatan yang Tuhan janjikan bagi seluruh umat manusia datang dari benih keturunan Daud. Karya keselamatan itu ada di dalam diri Yesus, anak Daud. Begitu besarnya kasih Tuhan pada Daud. Sehingga Tuhan sendiri yang menyatakan. Tuhan sendiri yang mendeklar kepada bangsa Israel. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 89 dari ayat yang ke-20 sampai ke-28. Tuhan menyatakan sebagai berikut. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku. Yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan janjikan bagi Daud. Sehingga kita bertanya, mengapa Daud menjadi seorang yang begitu beruntung di dalam hidupnya? Dia mendapatkan jaminan Tuhan yang begitu kokoh. Dia mendapatkan jabatan tertinggi di bangsa Israel. Dia dilindungi dari musuh. Bahkan musuhnya dihancurkan Tuhan. Namanya ditinggikan di antara raja-raja. Kalau hal ini terjadi pada kita diberi pangkat yang tinggi dalam pekerjaan, mungkin menjadi direktur sebuah perusahaan, atau kalau seorang wiraswastawan, mungkin kita diberikan sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, atau kalau kita di kepolisian, mungkin kita menjadi Kapolri sebagai pangkat yang tertinggi. Bukan itu saja. Setiap ada orang yang mencoba untuk mencelakai kita, Tuhan hancurkan dan nama kita ditinggikan di dalam masyarakat. Ini luar biasa bukan? Kita bertanya mengapa
Daud mendapatkan kasih karunia ini? Mengapa Tuhan memilih Daud di antara sekian banyak raja-raja bangsa Israel? Hari ini kita akan melihat beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud pertama, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab 1 Tawarikh pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Saudara, ketika Daud diangkat menjadi seorang raja, sesaat setelah ditabiskan menjadi raja bangsa Israel, hal pertama yang dilakukan Daud adalah memindahkan tabut Allah. Mengapa tabut Allah dipindahkan oleh Daud? Sebab pada masa Saul menjadi raja, betul tabut itu berada di antara bangsa Israel. Betul tabut itu disimpan dengan baik. Tetapi tabut itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketika Saul menjadi raja, Saul tinggal di Gilgal. Sementara tabut Allah ditempatkan di tempat yang jauh dari Gilgal. Tabut Allah ditempatkan di daerah pegunungan yang bernama Kiryat Yearim. Saul mendiamkan, Saul sama sekali tidak memberikan perhatian pada tabut Allah. Jika kita bandingkan masa Saul menjadi raja dan masa Daud menjadi seorang raja, mereka sama-sama seorang raja yang menghadapi banyak peperangan di dalam hidupnya. Mereka sama-sama banyak menghadapi lawan-lawan yang harus dikalahkan. Tetapi perbedaannya adalah Saul membiarkan tabut Allah tanpa perhatian. Tapi Daud menempatkan tabut Allah ke tempat terdekat dengannya. Sebagai seorang raja yang baru naik tahta, sebenarnya adalah wajar jika Daud pertama-tama mengangkat orang-orang yang akan membantunya memerintah. Mungkin seorang perdana menteri, para menteri lainnya, lalu barangkali beberapa kepala daerah yang akan menjadi wakil Daud di daerah-daerah kekuasaan.
Sama seperti ketika presiden di republik ini dilantik. Yang pertama dilakukan adalah mengangkat menteri dan orang-orang yang membantunya dalam pemerintahan. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan Daud pertama adalah memindahkan tabut Allah dari tempat yang jauh ke tempat kediamannya, ke dekat dengan istana di mana dia berada. Daud mengindahkan tabut Allah. Daud tidak membiarkan tabut Allah tanpa perhatian. Dia menginginkan tabut Allah selalu berada dekat pada dirinya. Kita tahu bahwa tabut Allah adalah tanda kehadiran Allah pada bangsa Israel. Tabut Allah juga menjadi tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Dengan memindahkan tabut Allah dekat pada dirinya, Daud menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Jika kita membandingkan kehidupan Daud dan Saul, mereka sama-sama raja bangsa Israel. Mereka sama-sama menghadapi banyak pemerintahan dan kesibukan pada masanya. Mereka menghadapi bangsa-bangsa yang berada di sekitar Israel. Tapi kita melihat sejarah yang terjadi. Saul seringkali kalah dalam peperangan. Tapi Daud tidak sekalipun pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul sering dirasuki oleh roh jahat. Daud mengusir roh jahat. Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi seorang raja. Tapi Tuhan memelihara kasih setianya pada Daud untuk selama-lamanya. Selama 20 tahun lamanya, tabut Allah berada di rumah Abinadab pada masa Saul menjadi raja. Selama itu tidak ada sesuatu yang penting terjadi. Tapi hanya 3 bulan lamanya, tabut Allah berada di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Jadi saudara, yang penting adalah bukan lamanya. Yang penting bukan berapa lama waktu kita mengikuti Tuhan. Tapi yang penting adalah bagaimana kualitas hidup kita dalam penghormatan, dalam kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang akan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas tertinggi dalam hidup kita, kita akan melihat hal indah terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas tertinggi di atas usaha kita, mungkin di atas pekerjaan kita, di
di atas karir kita, atau di atas jodoh kita mungkin, bahkan di atas hobi kita. Saya percaya kita akan melihat hal-hal yang indah terjadi dalam hidup kita, dan perjanjian Allah digenapi dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, yang kedua, setelah tabut Allah berada dekat padanya, ada langkah kedua yang dilakukan oleh Daud. Dan ini sangat penting. Mari kita membaca dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat ke-11 mengatakan, ini adalah apa yang dikatakan oleh Daud. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudara, bagaimana Daud menghormati keberadaan tabut Allah itu? Bagaimana Daud mengindahkan keberadaan tabut Allah itu? Daud menghormatinya dengan selalu menjaga keterhubungan dengan Tuhan. Daud selalu terhubung dengan Tuhan. Daud selalu stay connected pada Tuhan. Saudara, hari ini kita berada yang hidup di sebuah dunia yang selalu terhubung oleh internet. Rasanya kita tidak bisa hidup tanpa ada koneksi internet. Kemanapun kita pergi, yang pertama kita cari adalah keterhubungan internet. Sebab kalau tidak, habislah kuota kita. Kita ke bandara, kita ke hotel, kita ke kafe mungkin. Yang pertama dilihat bukan menu makanan, tapi yang pertama kita cari adalah username dan password Wi-Fi. Mengapa demikian? Karena dengan internet, hidup kita sangat-sangat dipermudah. Kita memerlukan makanan, kita bisa memesannya melalui GoFood, GrabFood, dan food lainnya tentu. Kita bertanya tentang ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui. Kita membuka Google, kita cari kata kuncinya, maka segera kita bisa mengetahui apa yang kita cari. Kita tidak ingin tersesat dalam perjalanan. Kita minta bantuan ke arah mana kita harus pergi. Kita ingin mengikuti acara artis idola kita, ingin belajar memasak, ibu-ibu ingin belajar membuat kue, semua dipermudah sepanjang kita selalu terhubung dengan internet. Demikian pula kehidupan seorang percaya. Kita akan sangat dipermudah selama kita selalu terhubung pada Tuhan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia begitu dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan meneguhkan perjanjiannya, sehingga karya keselamatan datang dari keturunan Daud. Karena Daud selalu menjaga
keterhubungannya dengan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Seorang raja tentu kesibukannya luar biasa. Tapi dalam kesibukannya sebagai raja, Daud tidak pernah memutus keterhubungannya pada Tuhan. 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Jika sehari adalah 24 jam, dikurangi tidur katakanlah jam tidurnya 4 jam, dikurangi jam makan dan segala urusan pemerintahan, katakanlah sisa 14 jam. 14 jam dibagi 7, maka setiap 2 jam Daud datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tabut Perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Daud tidak hanya membawa tabut itu dekat padanya, tetapi melalui tabut itu, 7 kali dalam sehari, Daud bertemu dengan Tuhan. Dia selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita dipaksa oleh pandemi COVID untuk selalu berada di rumah. Kita tidak bisa melakukan ibadah kita di sebuah gedung gereja. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, mungkin ini adalah saatnya untuk setiap anak-anak Tuhan meningkatkan kualitas keterhubungannya pada Tuhan. Sebelum pandemi adalah mudah kita meminta hamba Tuhan datang untuk mendoakan kita. Tapi hari ini yang mau mendoakan dan yang minta didoakan sama-sama takut pada COVID-19. Sebab itu, hari ini kita harus lebih mandiri. Kita harus lebih mandiri dalam menggumuli firman Tuhan. Dan terus meningkatkan kualitas keterhubungan pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini kita masih berada dalam situasi yang berat. Bahkan sepanjang tahun ini mungkin kita masih akan mengerahkan upaya untuk mengalahkan pandemi ini. Kita juga masih harus berjuang untuk keluar dari resesi ekonomi. Tapi saya percaya, bagi mereka yang tetap menjadikan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya, dan yang terus meningkatkan kualitas keterhubungannya dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan berjanji pada Daud, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Dan hari ini saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pada Daud, itu juga akan Tuhan katakan
pada setiap jemaat GBI Petra Kalibutuh yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dan yang terus menjaga keterhubungan pada Tuhan dalam kualitas yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Sebab firman-Mu itulah yang menjadikan segala sesuatu. Firman itulah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman itulah yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman-Mu itulah yang menyembuhkan. Firman-Mu itulah yang membuka segala sesuatu yang tertutup. Hamba berdoa, kiranya Allah Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat GBI Petra Kalibutuh. Bahkan memampukan jemaat untuk menjadi pelaku firman. Supaya dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, beban berat apapun yang sedang dihadapi, firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kaki kami. Dan firman-Mu menjadi gada dan tongkat yang menghibur kami di dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita berdoa syafaat. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan, Engkau pertemukan kami di dalam acara ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami tiba waktunya kami berdoa untuk syafaat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di jemaat Kalibutuh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha, keluarga, pekerjaan mereka, dan apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Dijauhkan dari COVID Corona, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan itu sebabnya Tuhan kami minta perlindungan-Mu atas jemaat Tuhan yang ada di GBI Kalibutuh ini Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya Engkau menjamah, memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka nantinya bisa bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama kami ya Tuhan. Kami berdoa kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau sembuhkan sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit kayak Bu Rina, Tuhan tolong Bu Darto, hamba-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan Pak Wayan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Juga kiranya Tuhan Kau beri kekuatan kesehatan untuk Ibu Gembala. Sehingga Ibu Gembala terus bisa melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami serahkan Ibu Sugianto sekeluarga yang sudah ditinggal oleh Bapa yang kekasih Pak Yusuf Sugianto. Tuhan, kiranya keluarga ini Engkau memberikan kekuatan kesehatan sehingga lewat keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Dijauhkan dari sakit penyakit
dijauhkan Tuhan dari mara bahaya, dan kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia, dilepaskan, dibebaskan dari COVID Corona ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas negara kami Indonesia, sehingga negara kami Indonesia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Engkau memberkati Tuhan Pak Jokowi dan seluruh jajarannya yang berusaha terus menolong rakyatnya untuk supaya sembuh di dalam COVID Corona ini. Juga kami berdoa untuk vaksinasi yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati vaksinasi ini Tuhan, sehingga semuanya aman, semuanya sehat, sehingga seluruh negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang mengambil manfaat untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada dalam bentuk-bentuk apapun. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, temukan pribadi-Mu atas mereka, sehingga mereka Tuhan berjumpa dengan Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati TNI Polri, kiranya Tuhan Kau memberkati dalam tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 103 031 5576 Cabang Kedung Doro, atau melalui Bank BRI nomor rekening 314901 001230 504 Cabang Petemon, Surabaya, atau dapat dikirim melalui QR dengan yang tercantum di dalam layar. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita angkat tangan kita akan masuk di dalam doa berkat. Kau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Berkati umat-Mu Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi tanganmu, kita mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
berkata di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.